Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi. Kita belajar bareng lagi untuk lanjut belajar bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Pada hari ini kita akan masuk ke Ad-Darsus Tsalis. Ad-Darsu apa artinya kemarin? Pelajaran ya. Tsalis ketiga. Pada pelajaran ketiga ini, kita akan membahas perbedaan kata yang menggunakan tanwin dan perbedaan kata yang menggunakan alif lam kemudian ujungnya tidak bertanwin. Apakah baitun dan al-baitu ini sama saja maknanya? Sama tidak? Ya, beda ya, maknanya beda. Walaupun sama-sama rumah. Tapi sebelum kita bahas perbedaannya, saya infokan bahwa di dalam bahasa Arab tidak mungkin alif lam bersatu dengan tanwin. Jadi kalau udah ada alif lam di depannya, di belakangnya tidak boleh tanwin. Misalkan ini ya al-baitu. Jadi ini tidak boleh al-baitun, nggak mungkin. Saya catat di sini ya. Alif lam tidak mungkin bersatu dengan tanwin. Ingat ya, ini rules-nya. Pengetahuan dasar ini untuk saya sangat membantu ketika misalkan kita menghafal bahasa Arab ya, menghafal Al-Quran. Misalkan kita sedang menghafal Al-Baqarah ya, terus ada ayat Zalikal kitabu. Nah, kadang kan kita suka lupa ya, itu Zalikal kitabu atau Zalikal kitabun gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham bahasa Arab, insya Allah kita tidak akan lupa gitu, kita akan langsung mantep gitu. Oh, zalikal kitabu karena apa? Karena alif lam tidak mungkin bersatu dengan tanwin seperti itu. Nah, kemudian apakah maknanya berbeda? Apa sih yang membedakan baitun dan al-baitu dengan tanwin dan tanpa tanwin ya? Dengan tanwin dan alif lam. Apa bedanya? Nah, bedanya jika menggunakan tanwin di ujungnya ini artinya disebutnya isim nakiroh. Jadi kata benda umum atau tak tentu. Jadi rumah yang mana sih? Pokoknya mah rumah aja. Nah, kalau menggunakan alif lam ini isim makrifah. Kata benda khusus atau tertentu. Jadi sudah jelas, sudah ada yang dimaksud gitu. Rumah yang mana? Rumah yang itu gitu. Jadi si pembicara dan si pendengar yang diajak bicara itu sudah paham rumah yang dimaksud itu yang mana. Itu bedanya isim nakiroh dan isim makrifah. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin kita tahu ada a house. Nah, kalau baitun tuh kayak a house gitu ya. Kalau baitu itu kayak the house. Jadi sudah ada sudah jelas rumah mana yang dimaksud seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada kitabun, buku. Alkitabu, buku itu, buku yang itu tuh gitu ya. Kolamun, pena. Pena yang mana? Pokoknya sebuah pena aja, nggak tahu yang mana. Al-qalamu, sebuah. Pena yang itu gitu ya. Jamalun, seekor unta atau unta. Al-jamalu, unta itu. Unta yang itu tuh gitu ya. Cukup jelas ya perbedaannya antara kata benda yang bertanwin dan kata benda yang beralif lam ya. Ingat ini rules-nya di sini.
Alif lam tidak mungkin bersatu dengan tanwin, kemudian ada isim nakiroh, yaitu kata benda umum atau tak tentu, isim ma'rifah, kata benda khusus atau tertentu, ya. Lanjut kita membahas baris berikutnya. Di sini ada al-qalamu maksurun. Nah, jadi di sini sudah jelas nih al-qalamu yang dimaksud itu al-qalamunya adalah ini, pena yang ini nih, pena yang itu gitu ya. Nah, al-qalamu pena itu maksurun, patah. Di dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah atau kalimat isim itu dibentuk minimal dari ini ya, ada mubtada khobar. Kalau di bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat. Nah, ini al-qalamu ini adalah mubtadaun. Mubtadaun, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebutnya tuh subjek. Nah, kemudian maksurun ini adalah khobar. Penjelasan dari mubtada'nya ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu khobar itu predikat. Ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu pena itu maksurun, patah. Al-babu maftuhun. Al-babu pintu itu. Pintu itu maftuhun itu artinya apa? Terbuka. Miftah itu kemarin kita belajar kunci ya. Nah, maftuhun itu artinya terbuka. Di sini ada lagi contohnya, al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu jalisun duduk. Wa dan al-mudarrisu guru laki-laki itu waqifun berdiri. Cukup jelas ya? Jadi di dalam bahasa Arab ada mubtada khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah subjek predikat. Di sini ada contoh-contohnya. Kita lihat. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu buku itu. Jadidun baru. Wa dan al-qalamu pena. Pena itu qadimun, lama gitu ya. Usang gitu ya, udah tua lah gitu. Lawannya baru. Yang kedua ini al-himaru, apa kemarin? Keledai itu saghirun, kecil. Wa dan al-hisanu, kuda itu kabirun, besar. Al-kursiyu, kursi itu maksurun, patah. Al-minzilu, sapu tangan itu wasihun, artinya itu adalah kotor. Wah, banyak kosakata baru ya. Yang kelima, al-ma'u, air itu baridun, dingin. Al-qamaru itu apa kemarin? Bulan itu jamilun, bagus gitu ya. Bagus, cakep gitu. Yang ketujuh, al-baitu, rumah itu qaribun,
dekat, wa, dan al-masjidu, masjid itu, ba'idun, jauh. Kedelapan, al-hajaru, apa hajar? Hajar aswad itu batu hitam. Jadi al-hajaru itu batu. Batu itu thaqilun, berat. Wa, dan al-waraqu, kertas itu khafifun, khafifun, ringan. Khafifun ya. Khafifun. Kurang jelas ya. Sama juga kurang jelas ya. Khafifun nih. Khafifun. Kesembilan, al-labanu, kemarin apa? Susu itu harun. Panas. Panas. Al-qamisu, kemeja itu nazifun, bersih. Nazif itu bersih ya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Wah, Masya Allah banyak ya mufradat yang baru di sini. Dihafal. Tamarin artinya adalah latihan-latihan. Jadi ini bentuk jamak dari tamrin. Kemarin tamrin apa? Latihan. Kalau tamarin, latihan-latihan. Iqra, bacalah. Waktu, dan tulislah. Ma'adobti, dengan menyesuaikan, dengan memperhatikan gitu ya. Awakhiri, akhir-akhir dari kata-kata berikut ya. Kata-kata berikut. Al-kalimatu, al-kalimati di sini ya. Ini adalah bentuk jamak juga. Al-kalimah itu artinya kata, al-kalimat itu artinya kata-kata. Di sini ada masjidun, al-masjidun. Nah, diperhatikan di sini masjidun atau masjidu. Ini pasti masjidun dong. Masjidun. Ini al-masjidu. Ya, gak mungkin al-masjidun. Ini pasti al-masjidu. Ini al-ma'u. Gak mungkin al-ma'un. Ini ma'un dan seterusnya ya. Dikerjakan yang kan sudah dapat ya PDF-nya. Silakan dikerjakan di buku tulisnya. Nanti juga saya buat kuisnya. Tamrin yang kedua, Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Yang pertama ada al-maktabu. Al-maktabu apa? Meja. Maksurun. Meja itu ya, al-maktabu. Meja itu maksurun, patah. Al-qamisu, kemeja itu wasihun, apa? Kotor. Kesini dulu ya. Al-mudarrisu jadidun. Guru laki-laki itu baru. Al-masjidu maftuhun, dan seterusnya ya. Sini udah diinfokan ya tadi arti-artinya juga. Jadi silahkan dikerjakan. Tinggal al-maktabu maksurun, al-qamisu wasihun. Seperti contoh di atasnya. Tamrin ketiga, Masya Allah banyak ya. Imla'il faragh, istilah